Sementara teman-teman, kawan-kawan juga harus tahu bahwa apa yang diusahakan jurnalis di lapangan, misalnya dia ingin mengawal sebuah isu sehingga sampai kemudian terbit menjadi sebuah artikel, itu bukan sebuah ruang yang kosong yang dilewati, sehingga ada proses yang menurut saya teman-teman aktivis, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa harus memperhatikan betul ketika akan menggunakan hasil analisis atau hasil artikel media baik cetak maupun online untuk dasar melakukan gerakan atau aksi apapun. Sementara teman-teman, kawan-kawan juga harus tahu bahwa apa yang diusahakan jurnalis di lapangan, misalnya dia ingin mengawal sebuah isu sehingga sampai kemudian terbit menjadi sebuah artikel, itu bukan sebuah ruang yang kosong yang dilewati, sehingga ada proses yang menurut saya teman-teman aktivis, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa harus memperhatikan betul ketika akan menggunakan hasil analisis atau hasil artikel media baik cetak maupun online untuk dasar melakukan gerakan atau aksi apapun. Maksud saya di sini adalah ketika satu artikel dari media baik cetak maupun online ingin teman-teman gunakan sebagai dasar analisis sebuah isu untuk dikawal, itu harus dikritisi betul. Kenapa? Karena proses lahirnya atau terbitnya sebuah artikel di media baik cetak maupun online itu secara sederhana seperti ini. Jurnalis di lapangan atau reporter itu meliput sebuah peristiwa atau satu isu, kemudian ditulis, dikirimlah ke redaksi, email redaksi. Di email redaksi itu akan di framing lagi, tulisan yang sudah di framing oleh jurnalis di lapangan tadi, oleh reporter, akan di framing ulang oleh editor. Nah, ketika isunya biasa aja, framing itu hanya 2 kali oleh jurnalis di lapangan, di framing lagi oleh editornya. Nah, tapi ketika itu isu penting, itu akan di framing lagi oleh dari instruksi dewan redaksi. Nah, artinya artikel yang lahir di media baik cetak maupun online itu bisa apa yang ditulis jurnalis di lapangan itu bisa berbeda dengan artikel yang kemudian terbit, karena ada proses framing yang berulang di dalam perjalanannya. Nah, ini yang kemudian oleh ahli-ahli media disebut sebagai kebenaran yang berlapis. Nah, kebenaran dari media itu adalah kebenaran yang berlapis. Artinya berlapis itu lewat framing dari jurnalis di lapangan, lewat framing editornya, dan juga lewat framing kebijakan dari redaksinya. Nah, framing ini adalah secara sederhana bisa kita jabarkan sebagai usaha media menyajikan sebuah peristiwa dengan menyeleksi baik tokoh, kata-kata, dan sebagainya. Artinya ada penyeleksian tersendiri disesuaikan dengan kepentingan dari media tersebut. Nah, melihat kondisi yang saya paparkan tadi bahwa media cetak juga tidak sepenuhnya clear atau 100% mengawal sebuah isu baik ke media online, maka kita mempunyai alternatif sebenarnya di era online ini. Alternatif itu apa? Sejak dulu ketika media mainstream cetak ada antitesanya, yaitu pers mahasiswa atau pers gerakan cetak, yang walaupun itu kita sama-sama tahu hidup mati, hidup tak mau mati pun segan. Jadi kala-kala terbit, kala-kala tidak, karena terbentur dari anggaran. Nah, di era sekarang yang era online yang lebih murah operasionalnya, tentu ada alternatif bacaan yang lebih berbobot untuk mengawal sebuah isu atau isu-isu penting itu lewat pers mahasiswa dan pers gerakan. Nah,
itu tentu membutuhkan usaha yang lebih di tingkat teman-teman gerakan. Apakah kemudian semangat untuk membuat media tandingan itu besar atau tidak, itu akan menjadi PR tersendiri. Bukan semangat untuk melawan korporasi medianya, tapi untuk mempertandingkan isu yang disampaikan melalui diskursus di media online. Sejak dulu PR utama adalah semangat untuk menulis itu merupakan hal yang menjadi PR. Untuk mencari kader itu sangat susah. Saya tidak tahu sekarang mungkin dengan mudahnya internet teman-teman menjadi lebih semangat menulis. Satu itu bagaimana mencari kader yang bagus dalam menulis, juga bagus dalam menyampaikan gagasan dari sebuah organisasi ekstra. Nah, kemudian bagaimana mengemasnya. Nah, kemasan tentu tidak di media online hari ini tidak hanya bentuknya adalah tulisan, tapi ada banyak hal, misalnya meme, kemudian ada podcast, ada YouTube, ada video film pendek dan sebagainya. Itu menjadi salah satu cara untuk mengawal isu-isu penting yang dianggap penting oleh kawan-kawan agar penetrasinya lebih luas atau bisa sedikit kira-kira mengimbangi apa yang kemudian dilakukan oleh media mainstream yang belum maksimal. Coba kawan-kawan cek beberapa headline media cetak yang terbit ketika ada aksi besar-besaran menolak Omnibus Law. Nah, hampir semua media memberikan sikap yang ikut atau berpihak kepada massa yang besar, tetapi keberpihakannya tidak begitu, ada yang jelas, ada yang samar-samar. Misalnya Tempo dia begitu jelas bisa dibatalkan. Nah, yang lain lebih menggunakan caranya masing-masing dengan yang lebih lembut. Misalnya Kompas yang sudah kita kenal dengan strategi jurnalisme kepiting. Kompas terkenal dengan jurnalisme kepiting, yaitu dia tidak mau menabrak satu kekuasaan yang besar. Dia hanya memberikan jurnalisme. Jakob Utama tidak mau disebut jurnalisme kepiting, tapi dia memberikan kata yang lain, yaitu jurnalisme damai. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang dianggap lebih santun. Nah, setelah aksi Omnibus Law ini terjadi dan banyak meletup di beberapa daerah, beberapa media ada yang berpihak walaupun tidak jelas tadi. Nah, setelah itu, ini adalah hari Rabu yang terbit headline-headline hari Rabu. Kemudian hari berikutnya Presiden Jokowi memberikan penjelasan versi pemerintah, dan lalu setelah itu teman-teman bisa mencari atau men-search beritanya bahwa ada sekian pemret yang dipanggil oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Nah, setelah ada pertemuan itu, kita bisa mengecek kembali perbedaan wajah dari headline atau muka dari beberapa media online. Nah, di situ kita bisa membaca bagaimana framing mereka, bagaimana mereka memberikan keberpihakan sebenarnya terhadap isu ini, isu Omnibus Law ini secara kontinu. Maksud saya adalah media cetak. Nah, headline dari media cetak setelah peristiwa itu mengalami perubahan. Hampir semua menampilkan foto besar beberapa aktivis yang khususnya pelajar yang ditangkap, diamankan oleh
polisi, kemudian mereka dijemput orang tua menangis. Hampir semua di headline menangis, menyesal. Nah, suasana atau pesan yang ingin disampaikan dari foto-foto di headline itu seolah-olah aktivis-aktivis atau pelajar-pelajar atau anak-anak yang kawan-kawan yang tertangkap dan dijemput orang tua itu menyesal telah melakukan aksi pada waktu sebelumnya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat dengan jelas, pesan tersirat dan pesan tersurat di dalam sebuah headline. Nah, media cetak itu yang paling mudah, yang paling cepat bisa kita cek bagaimana sebuah media itu memberikan keberpihakannya.